Nabi Allah. Sudah rampok nama Allah, jelek pula caramu menyebutnya. Ya sama kalau saya mengatakan itu juga diceritakan oleh nabiku Nabi Muhammad. Dah selesai kan? Kalau dasar pijakan itu, wong bapaknya Paulus aja nggak tahu siapa. Inilah kelemahan Kristen. Kalau bertanya tentang Islam, wah paling kritik sekali. Oh kritisnya minta ampun. Giliran dia ditanya tentang agamanya, lebih bagus kita mendengarkan kentut kucing daripada mereka menjelaskan. Oke, Bang Juma, selamat malam Bang Juma. Masih bermakna kentut ayam jantan pada hari Jumat daripada mulut orang Kristen ketika ditanya tentang agamanya. Ya masih bermakna suara anjing ketimbang suara Anda. Ya kan suaramu suara anjing, kan kau pemakan anjing. Kan sama aja. Apa? Masih bagus. Saya nggak makan anjing, kau makan anjing. Kau nggak makan anjing rupanya. Kau makan anjing, berarti kau sebagian dari badanmu itu adalah anjing. Gitu aja kok repot. Sekarang siapa yang makan anjing, maka tubuhnya penuh dengan daging anjing. Siapa lagi itu? Kamu lah itu. Ya suka kalau mau diskusi. Maka anjing-anjing kalau naik ke sini, para anjing kalau naik ke sini, tolong ikuti irama kami yang manusia ini, ya. Ya betul. Oke Bang Juma, selamat. Ya ini anjing apa ini? Anjing betina ini atau jantan? Pakai topik. Mau judul apa? Mau tema apa? Saya mau bertanya sama Bang Juma. Mau bertanya doang, nggak mau diskusi. Saya mau bertanya sama Bang Juma, guru Anda kan? Enggak mau bertanya doang atau mau diskusi? Ya, habis saya bertanya, silakan Bang Juma bertanya kepada saya. Oh, tanya jawab, oke. Oke, Bang Juma. Ya, silakan. Apakah Isa disebut kalimatullah di dalam Al-Quran? Ya, dia adalah makhluk Allah yang berasal dari kalimat Allah. Oke. Jadi Isa itu disebut kalimatullah, yaitu berasal dari Allah. Apakah perkataan Allah itu adalah Allah, Bang Zuma? Bukan. Apakah berasal dari Allah, Bang Zuma? Iya, berasal dari Allah. Oke, jadi perkataan Allah itu berasal dari Allah, tapi bukan Allah menurut Bang Juma. Yes. Oke. Kalau Isa itu disebut kalimatullah, maka di Quran surat 4 An-Nisa 171 benar kata Bang Zuma, benar kata Bang Zuma, Isa anak Maryam itu utusan Allah dan firman-Nya. Di Quran 19 Maryam 17 benar apa yang dikatakan Bang Zuma. Kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia jelma di hadapannya menjadi manusia yang sempurna. Benar apa yang dikatakan Bang Zuma di 43 Az-Zukhruf 61, Isa itu kalimatullah, dan sesungguhnya Isa inilah jalan yang lurus. Benar apa yang dikatakan Bang Zuma di Quran surat 43 Az-Zukhruf 61 juga. Ini bertanya apa sih? Isa itu memberi pengetahuan. Ujung-ujungnya perpuluhan ini. Iya. Bro, kamu kan bikin saya mute dulu. Bikin aja pertanyaan baru dijawab. Kau yang nerangin malah. Kau kayak guru di sini. Bikin pertanyaan. Iya. Ujung-ujungnya perpuluhan. Kalau sudah dikatakan Bang Zuma sudah membenarkan. Bikin pertanyaan. Begini caranya bertanya. Apakah? Tolong dijelaskan. Apa yang dimaksud gitu loh. Silakan. Siap, Bang. Siap, Bang. Jadi setelah mendengarkan apa yang dikatakan Bang Zuma, Isa itu disebut kalimatullah berasal dari Allah. Kenapa Isa itu, apakah harus diikuti dan diimani dan dituhankan? Oke. Mati minja. Nggak apa-apa, panjang nggak apa-apa. Nabi Isa itu manusia ciptaan Allah yang berasal dari sifat kalam yang melekat pada diri Allah, yaitu kehendak Allah untuk menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Karena dia manusia, dia makhluk roh, maka tidak pantas kemudian dituhankan karena dia ciptaan, dia adalah roh. Nabi Isa itu adalah makhluk roh yang dibungkus dengan biologis, maka dia tidak pantas dituhankan bagi orang waras.
Tapi kalau ada orang gila yang mau menuhankan, silakan saja. Begitu, saudara. Dari jawab ya. Belum Mas Umba. Udah dijawab, masa kamu nggak punya kuping mendengarkan jawaban? Iya, tetapi kenapa di dalam Sebentar, izin, Oh, benar. Bang, Aduh. Bang dengar, izin. Yang dia bawa tadi Gurunda, yang menjelma menjadi manusia sempurna itu Jibril Oten, Maryam 17. Udah nggak apa-apa, nanti giliran Banyumak Lanjut, lagi. Gurunda. Bikin lagi pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan yang kedua, jikalau Isa itu disebut kalimatullah dan dia dia dikatakan ciptaan, tetapi kenapa di kitab Anda di Quran 21 Al-Anbiya 91 mengatakan, ingatlah kisah seorang perempuan yang memelihara kehormatannya dalam kurung Maryam, lalu kami tiupkan kepadanya roh kami dalam kurung roh Allah, dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda dalam kurung kuasa Allah bagi semesta alam. Bagaimana mungkin Pertanyaan. roh Allah itu adalah ciptaan? Pertanyaan. Apakah roh kami ini adalah roh ciptaan? Apakah ini Oke, maksudnya? udah cukup. Kami tiupkan Udah cukup. Langsung Banyumak. Habis ini Banyumak Inilah yang nanya. kesalahan Kristen karena menganggap roh itu adalah pencipta. Ini tadi yang saya katakan, kesalahan fatal Kristen ini menyembah roh. Ketika dikatakan roh kami, itu sama halnya dia mengatakan air kami, langit kami, bumi kami, makhluk kami, rumah kami, ciptaan kami. Apa bedanya roh kami dengan tanah kami, dengan alam kami, malaikat kami, manusia kami? Coba Anda baca di Kejadian 6 nomor 3 tuh. Atau Sakaria 12 nomor 1 tuh. Untuk memahami Quran. Coba minta tolong sama dalil yang kusebutkan tadi. Rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri kita ini adalah rohnya Tuhan. Tetapi bukan Tuhan. Rohnya Tuhan. Sama seperti udara yang masuk ke dalam hidung kita ini adalah udaranya Tuhan, udaraku, rohku. Bukan berarti udaraku itu adalah aku. Sama seperti ketika saya mengatakan mobilku, rumahnya Suma, rumah kami, kantor kami, kampung kami, mobil kami. Bukan berarti mobil itu adalah kami. Ini kesalahan fatalnya orang Kristen. Karena Kristen itu penyembah roh. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Roh itu ciptaan. Oke Bang Juma. Ya, silakan. Udah dua pertanyaan nih. Terakhir satu lagi ya. Ntar dulu saya yang ngatur. Nah, satu lagi silakan. Kalau Anda katakan, sudah saya catat tadi, kalau Anda katakan Kristen menyembah roh karena Allah kami itu roh. Sekarang saya tanya, menurut kepercayaan Abang, Allah Anda itu wujudnya apa? Roh atau zat? Zat itu bahasa Arab. Artinya esensi, hakikat. Jadi kalau Anda bertanya, apakah Tuhan adalah roh atau zat? Tuhan kami adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk. Ya, wujudnya apa Bang? Wujud Tuhan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Baca 2 Samuel 7 nomor 22, pencipta langit dan bumi, supaya Anda bisa menerima, supaya Anda bisa memahami apa yang saya jelaskan. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Kalau Anda nggak paham, baca 2 Samuel 7 nomor 22, pencipta langit dan bumi yang maha tinggi itu tidak serupa dengan apapun. Anda nggak akan paham. Udah cukup. Nggak akan paham kalau cuma Al-Quran. Silakan Banyumak lagi yang nanya dia. Iya, saya mau tanya kepada saudara, siapa yang menciptakan tangan imutnya Yesus? Jawab. Yesus bukan ciptaan, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Saya ulang pertanyaan saya. Siapa yang menciptakan tangan jemari-jemarinya Yesus itu? Jawab.
Ya, sebagai kemanusiaan yang mencipta adalah Bapa, tetapi Yesus itu bukan ciptaan. Bagaimana Sebagai mungkin kemanusiaan- Yesus itu bukan ciptaan? Yohanes Bagaimana 1 bisa ayat Anda 14, mengatakan? Bang Juma. Apa? Yohanes 1 ayat 14 Bang Juma. Itu dia ayat- menjadi. Dia Nah, menjadi. Ciptaan itu adalah menjadi. Ciptaan itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tadinya bukan daging menjadi daging, itu ciptaan. Ya, Bagaimana siapa yang mungkin dimaksud Anda dengan- mengatakan Yesus bukan ciptaan? Ya, Yesus itu bukan ciptaan. Ini perkataan Yesus sendiri Bang Juma. Coba Anda buktikan di mana Yesus Oke. mengatakan aku bukan ciptaan. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Saya jawab di Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus Iya. kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Nah, Sebab itu aku keluar dan datang dari Allah, itu Dialah firman yang keluar dari Allah menjadi manusia. Sekarang saya tanya Bang Juma, apakah perkataan Allah itu bisa menjadi manusia? bisa menjadi apa saja sesuai dengan apa yang terukir dari apa yang Tuhan inginkan. Betul. Baca Matius 4 nomor 4. Betul. Betul Coba apa kata Bang Juma. Tolong Maka tolong itu tadi bacakan Bang, tolong Bang bacakan Juma. Matius 4 nomor 4 dulu. enggak, Bang Juma. Tadi Anda sudah mengatakan betul. Isa itu Kamu Tolong bacakan Matius 4 nomor 4 dulu. Silakan Bang, bacakan Matius 4 nomor 4. Oke, izin Bang Juma. Saya buka Alkitab dulu, Bang. Iya. Sudah nyata-nyata Yesus keluar dari Tuhan. Berarti ciptaan. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Yohanes. Matius 4 nomor 4. Iya. Matius 4 ayat 4. Iya. Oke, ayat 1 boleh saya baca. Boleh. Ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis sebagai manusia ya. Dan setelah berpuasa 40 Sebagai hari. manusia. Ya. Ya kan firmannya menjadi manusia Yohanes 1 tadi ayat 14. Iya, alam semesta ini firman jadi alam semesta. Ya, betul. Nah, iya. Maka itu Bang Juma di Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia dan gambar dan rupa kita. Kita itu jamak Bang Juma. Di situ adalah Yesus di situ. Dialah sang firman itu. Bukan kita di situ, kami. Ya kami sama kita sama Bang Juma. Beda Kita kan jamak. dong. Beda. Besel Atau- menu. Kami dengan kita itu berbeda. Kita itu bahasa Indonesia murni. Tidak ada kita kemudian dalam bahasa Ibrani. Yang ada kami kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ada seorang guru masuk ke dalam kelas, besok kami ke Jakarta. Berarti yang ke Jakarta besok guru itu aja. Tapi kalau guru masuk ke kelas berkata besok kita ke Jakarta, berarti yang ke Jakarta besok guru dan murid-muridnya. Beda. Bedakan kata kita dengan kami. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam kitabnya orang Yahudi itu adalah kami. Ya kami kan berarti kan jamak. Belum tentu kami itu jamak. Yes. Sama Kalau seperti begitu Bang Juma. Hmm. Kalau Anda bilang katakan tadi kami jamak, kenapa di Quran 21 Anbiya tadi 91 kami tiupkan kepadanya roh kami? Siapa kami di situ? Ya kami adalah Allah itu sendiri, kan udah kubilang kami itu bisa tunggal, bisa jamak. Nah sekarang ketika Allah menceritakan tentang dirinya dan melibatkan makhluknya, dan di situ nuansanya adalah kebesaran dirinya sebagai pengutus. Apa bahasa Indonesianya? Ada? Enggak ada. Maka bahasa Indonesia keteteran untuk menerjemahkan kalimat Allah. Maka kami menggunakan kata kami itu supaya lebih mendekati makna yang ada di dalamnya. Begitu Oke, saudara. Oke. Ya. Jadi tadi Anda katakan Allah itu menurut Bang Juma Allah Anda itu maksudnya berupa tidak berbentuk apa gimana ya? Tuhan kami itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi Oke, Anda bisa. mau mencari makhluk yang mana yang menyerupai Tuhan kami itu nggak bisa. Makanya dalam kitabnya Yahudi, hendak dengan siapa engkau persamakan kami sehingga kami sama? Nggak ada.
Oke Bang Juma. Nah, sekarang kita baca di Quran surat Al-Hadid 3. Ya. Di situ diartikan dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang maha awal dan maha akhir. Yang zahir dan yang batin. Yang maha zahir dan maha batin. Apa artinya zahir itu Bang? Zahir artinya itu yang maha nyata. Bisa terlihat. Jadi zahir itu maha nyata. Iya, nyata Tadi, bisa terlihat. Ya, dengarkan saya. Berarti Allahnya bisa terlihat. Siapakah Allah yang bisa terlihat? Alam semesta. Udah, kamu aja bicara. Saya turun ya. Tanya bro, kalau bertanya itu Anda diam mendengarkan. Dari tadi saya tegur Anda itu. Allah itu maha nyata. Apa bukti kenyataan bahwa Allah itu ada? Tengok kiri kanan Anda. Tengok tubuh Anda. Siapa yang mengadakan itu? Anda sendiri yang bikin jari-jari Anda. Anda yang bikin mulut Anda itu sampai bisa ngomong. Itu bukti bahwa Tuhan kami itu maha nyata. Tuhan yang menyatakan dirinya ada dengan cara menciptakan alam semesta. Tuhan tak bisa dilihat. Kenapa? Karena tidak sama seperti makhluk. Karena Tuhan itu maha nyata, maka dia memperlihatkan kenyataan bahwa dia itu ada dengan menciptakan alam semesta ini. Menghamparkan alam ini, bukti bahwa Allah itu maha nyata. Yang Anda katakan Tuhan Anda itu nyata kalau keluar dari rahim manusia kan. Mama, Tuhan mau nenen. Itu kan. Bang Zuma. Itu bukan maha nyata itu Bung. Itu nyata sebagai ciptaan. Tapi kalau maha nyata, alam semesta ini bukti kemahaannya. Bang Zuma. Iya. Di Quran surat Al-Hadid 3 itu berbicara tentang siapa Bang Zuma? Berbicara mengenai kenyataan Allah itu ada. Itu berbicara tentang Isa Bang. Nenekmu kiper. Tuhan maha nyata itu maha zahir. Sudah mengakui ya. Bahlul. Jadi Tuhan kamu jangan bertanya tentang Quran lalu kemudian kamu sudah sadar bahwa tak ada tempat di atas kepalamu itu untuk menerima jawaban dari pertanyaanmu sendiri. Lol. Kamu sedang berbicara tentang Quran, berarti kamu harus tunduk kepada sifat yang ada dalam Al-Quran. Lol. Jangan kau bawa doktrin dogma gerejamu Tuhan nenen, Tuhan kentut, Tuhan kena bisul, Tuhan kena panu, Tuhan kena jambak, tampar, tonjok, diludahin. Jangan bawa itu. Ketika dikatakan Tuhan itu maha, berarti yang nyata di alam semesta ini itu adalah hanya Tuhan semata. Gak ada yang lain. Kita ini hanya buah dari kenyataan Tuhan itu ada. Kita ini sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita ada karena Tuhan itu ada. Tuhan itulah yang mengadakan kita sehingga Tuhan itu maha nyata. Sekarang yang menciptakan alam semesta ini siapa? Nenek lo? Kakek lo? Tuhan itulah bukti bahwa Tuhan itu maha nyata. Kalian itu selalu berpikir Tuhan itu dibilang nyata kalau dia keluar brojol. Mama, nenekin aku dong ma. Nanti kalau aku besar aku jadi Tuhanmu loh. Itu kan yang kau maksud Tuhan nyata itu. Itu saya katakan kalian itu lol. Pertanyaan Bang Juma nggak dijawab. Siapa yang menciptakan manusianya Yesus? Nggak ada yang bisa jawab itu. Adalah saudara-saudara, lembutkan hati kalian untuk menerima. Kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, maka naikkan level status IQ Anda itu. Jangan Anda masih IQ kambing. Gak akan pernah bisa masuk. Tengoklah kambing itu ya. B tambah Aba, B tambah Ibi. Apa bacanya? Mbe. Itu Mbe katanya. Kenapa? Karena otak gak jalan. Islam ditanya tentang Al-Quran, yang tanya Kristen, bagaimana bisa paham? Oh, Bible aja mereka nggak paham. Orang Kristen itu Bible aja mereka nggak paham, apalagi Quran.
Oke, yang mau maju siapa lagu? Satu-satu. Yang mau maju siapa? Oke. Nah, saya sama Bang Jumeni dulu ya. Oh ya, silakan. Oke. Nah, dari saya dengar Bang Juma bahwa Anda menyamakan Alkitab dengan Quran, kan gitu. Siapa bilang saya menyamakan, Cak Ayu? Ini mulai lagi. Satu Bukan firman sama ya, Tuhan, oke. satu surat kabar robek. Mana bisa sama? Loh, maksud saya gini Bang Juma kan sementara yang berfirman di dalam Alkitab yaitu Yahweh Utbabe. Kan gitu. Yang berfirman kepada Nabi Musa, iya, Ya betul. adalah pencipta langit dan bumi. Oh, Yang kok berfirman gini, di dalam kitabmu itu Lembaga Bible Indonesia. Beda. Maksud saya gini Pertanyaan saya Bang Juma, apakah Bang Juma mempercayai Yahweh Utbabe? Saya percaya kepada pencipta langit dan bumi yang berfirman kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihi salam. Kamu kan itu bilang Juma. Pertanyaan saya Bang Juma, kan Bang Juma tadi ngomongin Musa, akan itu. Ya, Berarti itu Bang Juma Nabi kami percaya yang sama diutus kepada Yahweh Bani Utbabe. Israel. Saya tidak percaya dia yang datang dalam rupa manusia itu. Nggak percaya saya. Itu Maksud bukan saya Tuhan. begini Bang Juma, kan? Nah, maksud saya gini, berarti Bang Juma mempercayai Yahweh Utbabe. Itu aja, percaya apa enggak? Kalau Yahweh Yot-Evav ya yang turun ke bumi menjadi bayi, itu saya tidak percaya. Lari ke mana ini? Loh, Nah, pertanyaan saya kok kamu maksa saya seperti mau? aja. Kamu pikir saya jemaat gereja yang bisa dibodohi? Maksud saya nah gini Bang, maksud saya Bang Juma gini, percaya apa tidak? Iya. Saya percaya kepada Tuhan yang mereka sebut Hashem. Selama Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, dan dia yang berfirman kepada Nabi Musa. Dia mau mengatakan El Shaddai, El Eroi, atau apapun itu, Sar Shalom, atau apapun itu. Saya percaya. Selama bukan esensi yang nusul menjadi makhluk kucluk. Paham? Saya nggak bisa Anda giring. Kenapa? Karena dalam diri Kristen ada Kristus yang adalah makhluk halus. Yang Yesus sebut sebagai penyesat. Ada dengar dulu Juma, saya berarti sebenarnya Bang bukan Allah, tidak Yahweh itu apa? Tuyul, Tuhan saya adalah Allah. Kamu datang bertanya, apakah kamu percaya kepada Tuhan Hashem Yotevave? Saya jawab dong sebagai orang yang punya intelektual. Kalau yang kamu maksud itu adalah gelar Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, saya percaya. Tapi kalau yang kau maksud itu, yang bergelar Yotevave itu yang nusul menjadi bayi, minum cucu sama wanita dewasa, aku tidak percaya. Begitu lengkap jawaban saya. Anda saja yang tidak punya kepala, yang bisa menampung jawaban saya. Kenapa? Karena dalam diri Anda ada Kristus, iblis. Giring Banyuma, nggak bisa dia. Saya boleh bertanya dong kepada Kristen? Saya absen dulu. Ini ada berapa Kristen sini nih? Loto atau bos tua silakan. Kristen yang silakan maju satu-satu orang. Oke. Bos tua Kristen ya? Ya, Kristen. Tuhan Anda roh. Apanya ini? Tuhan Anda roh. Apakah Tuhan Anda adalah roh? Wujudnya roh Wujudnya roh. yang kudus. Oh, roh yang kudus. Kalau wujud setan apa? Roh yang enggak kudus lah. Bedanya antara roh dan kudus dan roh yang tidak kudus itu apa? Ya, bedanya setan sama Tuhan. Makanya. Tapi sama-sama roh. Betul? Ya setan pun roh. Nah, berarti Tuhanmu dengan setan sama? Loh, Loh, saya yang harusnya heran, kok kamu yang heran? Aku yang harusnya heran, kok jadi kau pula yang heran? Enggak malu? Loh,
kok Tuhanmu sama seperti setan? Roh yang Nah, itu baru dengan betul. yang tidak kudus sama kau bilang juga. Saya ngerti. Tololnya Sekarang hakikatnya sama enggak? Sama enggak hakikatnya? Keadaan yang sesungguhnya, wujudnya, esensinya sama enggak? Ya sama dong. Sama-sama roh. Oke, saya mau nanya ini. Tunggu dulu, selesaikan ini dulu. Emang Apakah topiknya apa betul? rupanya? Apakah betul Apa Tuhanmu topiknya? itu sehakikat dengan iblis? Hakikat apa? Apakah Tuhanmu sehakikat dengan iblis? Nah, gunakan dulu otakmu. Yang kudus dengan yang tidak kudus. Justru saya sudah menggunakan otak saya ini. Kamu ngomong bibirmu Saya aja. berbicara Kalau mengenai udah ada saya takut dia saya ini. berbicara mengenai hakikat. Oke? Bukan sifat, Sebentar lagi dicik hakikat sama yang dia. saya ceritakan, Ya, Juma ya? yang saya pertanyakan. nanya, Juma, bukan Hakikatnya nanya yang itu. saya pertanyakan, bukan sifat. Karena manusia itu itu yang memiliki mau dua kutanya, sifat. Juma. Manusia bisa jadi kafir, manusia bisa menjadi muslim. Tapi tetap aja dia manusia. Pertanyaan saya, apakah hakikat Tuhanmu dengan iblis itu sama? Jawab. Jawab dulu. Kok giliran ditanya gitu dia. Sama dengan Jawab yang dulu gua kawan, kira, Juma. apakah hakikat Tuhanmu dengan setan sama? Hakikat setan Ya. roh. Hakikat Tuhanmu kayu. Roh juga dong. Roh juga kan? Ayo, Sehakikat lah. sehakikat. Jawab dulu dong. Apakah hakikat Tuhan Sekarang Tuhanmu roh apa tidak? Tuhanmu roh sekarang apa tidak? sabar dulu Sama dengan kan? sama dengan batu enggak Tuhanmu? Sabar dulu, jangan emosi dong. Otakmu, kau asal Jangan bilang emosi hakikat, dong. hakikat. Jangan emosi dong. Jangan emosi dong. Ini pertanyaan untuk menggelitik kamu agar kamu waras. Tinggalkan menyembah setan kan Malamnya gitu. nggak waras. Hai, masolang generasi. Pertanyaan. Alamak, kamu sadar rupanya. Sudah mulai sadar. Sudah mulai sadar kalau kalian penyembah setan. Udah? Belum? Bang Juma, biarkan orang ngomong dulu lah Bang Juma, jangan ngomong. Saya sendiri kan aja. sesinya bertanya, Cak Kangkung. Ini kan sesi saya yang bertanya. Tadi saya mulai dari Saripuding ditanya. Giliran saya tanya Saripuding, aneh jawabannya. Masa Saya cuma lagi Juma dong yang aja bertanya. yang ngomong yang lain nggak bisa Saya ngomong. kan sesinya Bang bertanya, Bung. Gimana orang bisa menjelaskannya Bang Juma? Iya, sekarang Anda jelaskan. Apakah hakikat Tuhanmu dengan iblis sama? Silakan jawab. Ya, izin Gerunda satu-satu ya yang Kristen Kan Roh IP Kudus, satu-satu kalau Anda kan satu-satu harus, satu-satu. Bang Juma. Udah, Nanti jangan. rukat satu-satu. Satu-satu. Aduh. Satu-satu. Dia udah jawab tadi nggak dengar Kang. Diulangi jawabannya bro. Diulang jawabannya. Jangan di mute lah Bang. Iya iya diulang. Kami kan Roh Kudus. Kalau Tuhannya Bang Juma roh halus ya beda lah Bang. Dari mana saat saya tidak bertanya sifatnya, saya bertanya hakikat. Apakah hakikat Tuhanmu dengan iblis sama? Jawab. Bang, Bang Juma. Tuhanmu kan Ya. orang Arab. Berarti Ini gua Tuhanmu jawab ya. Ya jawab dulu pertanyaan saya, cuplis. Kok kayak apa ini? Kayak asu yang kelaparan tulang. Diskusinya yang cantik dong. Habis itu Anda bertanya lagi. Ya, betul. Nah, saya bertanya dulu, apakah hakikat Tuhanmu kan apakah berbahasa hakik- Arab, apakah nggak boleh hakikat Tuhanmu itu sehakikat dengan iblis? Jawab. Dalilnya ada. 2 Korintus 3 nomor 17. Di situ jelas dikatakan Tuhannya orang Kristen adalah roh. Dan iblis juga adalah roh. Pertanyaan saya, apakah iblis dengan Tuhannya Kristen berdasarkan 2 Korintus 3 nomor 17 itu sehakikat? Jawab. Yang nabinya yang itu siapa? Bang? Itu kan, tengoklah. Kalau giliran kami ditanya, oh paling kritis, pertanyaannya paling hebat, pertanyaannya entah apa-apa yang dipertanyakan. Tuhanmu kan berbahasa Arab. Saya bertanya tentang Tuhanmu dompala. Tuhanmu menurut 2 Korintus 3:17 adalah roh.
iblis juga adalah roh. Pertanyaan saya, apakah Tuhannya Kristen sehakikat dengan setan? Jawab. Kalau tidak, kasih jawaban. Hakikat loh yang saya tanya. Hakikat. Ngerti hakikat enggak? Keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sesungguhnya. Betul. Nah, coba kamu jawab. Apakah roh yang kamu sembah sehakikat dengan iblis yang juga adalah roh? Jawab. Karena Yesus mengatakan iblislah yang menjadi Tuhanmu. Nah, itu ingin aku buktikan. Yesus tidak pernah menyembah roh. Musa tidak menyembah roh. Daud, Salomo nggak menyembah roh. Kristen menyembah roh. Maka muncul pertanyaan saya. Menurut 2 Korintus 3:17, Tuhannya Kristen itu roh. Iblis juga roh. Pertanyaan saya, apakah sembahan Kristen yang bernama Kristus itu sehakikat dengan setan? Jawab. Kalau Yesus kami, anak Maria itu bukan roh. Dia manusia, anak manusia. Nah, ini yang Kristus yang datang kepada kalian ini, yang roh ini. Ini yang bahaya ini. Roh ngaku-ngaku Kristus yang datang ke kalian ini yang mau diuji. Maka pertanyaan saya, Kristus yang adalah roh dengan setan yang juga adalah roh, apakah sehakikat? Jantungmu pindah ke kanan. Jawab. Bang Juma, mau nanya lagi nih Bang Juma. Jawab dong pertanyaan saya. Jangan cuma bisa bertanya. Jawab dong. Pertanyaan mematikan itu Pak Juma. Jawab dong. Kristus adalah roh. Yang datang kepada Paulus adalah roh. Yang kalian sembah adalah roh. Iblis juga adalah roh. Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu dengan iblis itu sehakikat? Jawab. Ya enggak lah. Alasannya? Sehakikat iblis apa? Iblis kalau mau kami kan hakikatnya iblis apa? Yang memberontak kepada Allah. Iya, hakikatnya apa? Ya dia ciptaan malaikat. Hakikatnya apa? Ya, Apakah malaikat. dia? Ya, malaikat itu hakikatnya apa? Malaikat itu kan namanya. Mulai pura-pura bingung kan kok dia ditanya. Kalau menurut Juma apa? Kalau menurut Juma apa emang? Malaikat hakikatnya apa? Kalau menurut Juma, malaikat itu hakikatnya apa? Saya bertanya loh sama Anda loh. Kau ditanya Oten. Kau ditanya Oten. Nanya. Oten Wati kau ditanya. Kalau menurut kami malaikat itu diciptakan. Malaikat yang memberontak kepada Allah kami disebut sebagai iblis. Allah kami. Tumpal aja apa-apa. Pertanyaan saya, memang beda. Kamu makhluk roh Tuhanmu, makanya saya bertanya lo. Iya, Tuhan. Makanya saya bertanya. Tuhan di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan saya zat? Tunjuk dalil. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Penyembah roh, di mana dalilnya Tuhan kami zat? Di mana dalilnya di dalam Al-Quran? Penyembah roh, penyembah setan. Di mana dalilnya umat Islam menyembah zat? Di mana? Penyembah setan yang bergelar Kristus. Di mana dalilnya Allah itu zat? Tunjukkan dalil. Penyembah Kristus yang adalah setan. Di mana dalilnya? Di mana Anda membawa data? Kalau saya bisa membuktikan kalau Anda penyembah setan. 2 Korintus 3:17. Jadi Allah apa coba? Itu dalilnya. Kalau saya bisa membuktikan kalau kamu itu penyembah setan. 2 Korintus 3:17. Nah sekarang mana dalilnya Tuhan kami adalah zat? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau nggak bisa diskusi saya turunin aja Sari ya. Nggak bisa iya diskusi, makanya Sari Puding. Ya, jadi Kristen, mulai hari ini kalian harus sadar, Kristus yang kalian sembah itu adalah roh. Sehakikat dengan iblis yang juga adalah roh.
Paham ya? Makanya saya bertanya, apakah Kristus yang adalah roh yang kamu sembah ini sehakikat dengan setan? Jawab. Kalau Anda mengatakan tidak sehakikat, apa alasannya? Sedangkan setan itu adalah makhluk roh. Yang juga sedangkan Kristus juga adalah makhluk roh, bukan manusia. Paham ya? Makanya silakan. Silakan Anda jawab. Saya diam. Beda hakikatnya. Beda hakikatnya. Silakan. Beda. Ya cuma beda. Alasannya apa, Bang? Lupa lah itu Bang semua. Apa alasannya? Anda mengatakan hakikatnya beda. Apa alasannya? Setahu saya, iblis itu hakikat roh. Tuhanmu yang Kristus itu juga hakikatnya roh. Pertanyaan saya, apa bedanya antara Kristus yang kau sembah yang adalah makhluk roh dengan setan yang juga adalah makhluk roh? Ini saudara Arif nelpon, udah tahu kita live, kenapa? Sama-sama roh, Paman. Oh keren abangku. Berat ini. Berat. Kecuali jujur ngakui. Oh, salah orang saya, Masya Allah. Kalau jujur ngakui sama-sama roh ya kelar. Bang Arif pembina api nelpon. Bukan Komal beliau ya? Bang Arif ya? Kayaknya sih, kenapa dia? Disuruh ke Komalnya, tapi lain kali aja. Biarkan aja kita di sini. Iyalah. Memang Komalnya Bang Arif buka, teman-teman? Enggak sih, enggak, belum. Oh, belum. Frans, halo Frans. Makanya sebelum di-kick balik sama Bang Juma, kalau kalian itu bertanya, inilah gini. Saya jawab ya. Iya. Beda Juma. Kalau iblis apa bedanya? Hakikatnya apa? Seperti kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Tuhanmu Muhammad kecuali sigap menuruti hawa nafsumu. Itulah hakikatnya iblis. Oh gitu. Iblis itu dengan hawa nafsu. Oh ya. gitu. Nah sekarang Makanya Kristus itu yang ketemu. Sekarang Kristus itu kan roh. Kristus kan roh. Anak Maria roh atau bukan? Anak Maria tidak, anak manusia. Dengerin. Manusia. Berarti bukan anak Maria kan yang kau sembah itu? Karena anak Maria manusia, sedangkan sembahanmu adalah roh. Pertanyaan saya, ketemu sama Muhammad di Gua Hira, apakah kemudian dengar yang ketemu dengan Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril, betul? Dia adalah makhluk gaib, oke? Dia disebut roh dan statusnya adalah ciptaan. Yang ketemu dia Muhammad ciptaan. Di Gua Hira itu malaikat, malaikat, makhluk roh, makhluk gaib. Roh, malaikatnya. Ketika dia datang, jawab dulu baru kita lanjut. Saya mau jawab ini. Jibril. Ketika beliau datang, ketika beliau datang, kadang berupa roh, kadang berupa manusia. Setan dong, yang kamu simpulkan tadi. Enggak dong, beda dengan Tuhanmu. Dengarkan. Kami tidak. Jibril bukan Tuhan kami, Cak Ayu. Jibril setan. Jibril bukan Tuhan kami, Cak Ayu. Beda dengan kamu. Kamu menyembah roh. Jelas-jelas roh yang kamu sembah. Kami tidak menyembah malaikat. Kamu menyembah roh. Pertanyaannya kan sederhana tuh. Setan roh. Yang kau sembah roh. Kami nggak menyembah roh. Jibril kami nggak sembah. Nah sekarang sembahanmu roh. Hakikat Yesus manusia. Diterangkan dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Hakikat Yesus adalah manusia. Bukan makhluk roh. Sedangkan yang kau sembah adalah makhluk roh. Kristus yang kau sembah adalah makhluk roh. Iblis juga adalah roh. Sedangkan yang kau sembah ini adalah roh. Dan Yesus hakikatnya bukan roh. Dia manusia. Berarti
Bukan Yesus yang kalian sembah, tetapi Kristus. Kristus yang adalah roh. Pertanyaan saya, ketika Yesus hakikatnya adalah manusia daging, dan hakikat sembahanmu adalah roh, dan iblis juga adalah hakikatnya roh, apa bedanya antara cetan dengan sembahanmu yang adalah Kristus itu? Jawab. Siapa suruh lu menyembah roh? Kena lu. Frans, saya Frans. Macet. Dengerin. Itu beda, hakikatnya beda, Bos. Roh jahat itu roh ciptaan, roh jahat Allah dan itu baik itu adalah sifat. Pertanyaan saya Bang Juma. Tujuan kamu kalau misalnya ke Arab sana itu jumbat itu apa itu? Itu perintah. Apa tujuan? Perintah Tuhan kami, yes. Perintah. Tuhan kamu itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi, Maha Suci. Siapa? Allah. Ya siapa? Ya Allah. Tuhannya Allah itu siapa? Kau turun. Kau berak sana. Kau berak di piring. Habis itu kasih kecap makan pakai sendok. Otakmu mekarat. Malah pasukan dewa semua yang serang Juma. Emosi mereka, emosi. Karena kita bisa buktikan kalau Kristen itu penyembah Kristus palsu. Emosi. Mau melakukan perlawanan tak bisa. Malam ini Bang Suma mengatakan berdasarkan 2 Korintus 13, mereka ini adalah penyembah roh, di mana roh dan iblis itu adalah sehakikat. 2 Korintus 3 nomor 17. Jelas itu. Apa yang diterangkan dalam kitab mereka? Sebab kurios adalah pneuma, dan di mana ada pneuma, di situ ada kebebasan. Coba, iblis itu mengajarkan kebebasan atau tidak? Jawab. Iya. Yang non Muslim. Yang non Muslim tolong jawab. Iblis mengajarkan kebebasan atau tidak? Jawab. Apa beda jin sama malaikat? Pertanyaan saya. Apa beda jin sama malaikat? Apa beda jin sama malaikat? Apakah kemudian kau nanya aja kepala ketua, kau nanya aja kau. Kau emosi. Udah selesai itu. Pertanyaan saya kan sederhana. Apakah iblis mengajarkan kebebasan? Jawabannya ya. Apakah Paulus mengajarkan kebebasan? Iya. Iya. Bedanya dengan iblis? Apa? Bingung. Tidak ada. Tidak ada. Apakah Yesus mengajarkan kebebasan? Tidak, Yesus tidak. Maria, tidak. Apakah Nabi Musa mengajarkan kebebasan? Tidak. Apakah iblis mengajarkan kebebasan? Iya, Paman. Iya. Apakah Paulus mengajarkan kebebasan? Iya, Paman. Iya. Bedanya dengan setan? Sama. Keren. Masya Allah. Biasa, mantap. Wow. Keren. Siapa itu? Bang Arif. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Beliau habis jual ini sawah. Lapangan ini. Bang Zuma. Lapangan Merdeka. Naik lagi nih si betina nih. Adalah Gotenwati. Apa kamu bilang? Kalau memang Yesus itu, kalau kamu kan bilang Yesus itu iblis. Ya kan? Yesus yang datang kepada Paulus, Cak Ayu, itu iblis.
yang datang kepada Bani Israel yang mengajarkan tunduk kepada Tuhan itu bukan iblis, itu nabi. Nabi yang diutus Tuhan kepada Bani Israel. Berbeda dengan penyesat yang menamai dirinya Yesus Kristus yang datang kepada Kristen. Mau bukti? Mau bukti? Sekarang di dalam agama Kristen syarat sah nikah apa? Ada nggak? Kalau Paulus kan nggak Kasih Ustaz. bisa anak kecil, Yesus juga. Gimana sesatnya? Siapa bilang Paulus kemudian tidak suka sama anak kecil? Yesus, Siapa bilang? Paulus kan nggak menikah, dia nggak merampok. Tolong kamu tunjukkan di mana kitab yang bisa saya baca yang menceritakan kisah hidup Paulus mulai dari dia lahir sampai dia mati. Di mana tertulis kisah sejarah hidupnya? Paulus Saya mau itu tahu. kan suku Benyamin dari salah satu. Iya, serigala, oke. Yang saya tanya bukan itu, Cak Ayu. Cak Ayu, yang saya tanya bukan itu, Cak Ayu. Cak Ayu, yang saya tanya bukan itu. Saya bisa membaca buku sejarah hidup Paulus itu, saya beli di mana bukunya? Mana tahu dia suka perkosa kambing? Mana tahu dia habis perkosa ibu kandungnya? Mana kita tahu? Ada sejarah hidupnya nggak? Tunjukkan di mana sejarah hidup Paulus saya bisa baca. Hoi. Saya bisa baca sejarah hidupnya Paulus ketika dia remaja itu di mana? Buku apa yang harus saya baca? Yang jelas saya tidak sejarah. Iya, buku apa yang harus saya baca supaya saya tahu bahwa Paulus itu orang suci? Di mana saya harus baca buku itu? Mana tahu dia homreng? Ya di mana saya bisa baca sejarah hidupnya? Di mana saya bisa baca sejarah hidupnya? Mana tahu dia homreng? Mana tahu dia homreng? Kita nggak tahu. Ya mana di Alkitab? Hah? Alkitab? Di mana di Bible? Di mana di Bible ceritanya sejarah hidup Yesus Paulus? Di mana? Hah? Di mana? Saya harus baca. Surat apa yang menceritakan kisah hidup Paulus? Buku apa? Kitab apa? Hah? Kita bisa lihat dia itu nyembah setan atau tidak. Saya tanya tentang sejarah hidupnya. Saya tanya tentang sejarah hidupnya. Saya tanya tentang sejarah hidup Paulus itu saya harus baca di buku mana? Supaya saya tahu dia itu orang benar. Hah? Nabimu. Di mana? Saudara, di mana saya harus baca buku tentang sejarah? Di mana? Apa nama kita? Apa nama bukunya di dalam Biblemu itu? Nabimu, hadis. Di mana di Biblemu itu tentang sejarah hidup Paulus itu di mana? Di mana? Di mana? Apa nama kitabnya? Bisa di Google. Iya, di mana? Di mana? Apa nama judul Google-nya itu yang harus saya baca? Udah kau turun aja, kau ke gereja sana minta pendeta. Udah kau ke gereja sana, kau pergi makan pantatnya pendeta, kau hisap sana supaya kau otakmu berfungsi. Pertanyaan saya sederhana, saya harus jempol Paulusmu, kan gitu. Tapi sebelum saya jempol dia orang baik, saya baca kisah hidupnya dulu dong. Buku apa yang saya bisa baca lengkap sejarah hidupnya Paulus? Mana tahu dia homreng. Siapa tahu dia suka perkosa ayam. Kita kan nggak tahu sejarah hidupnya. Nama bapaknya aja kita nggak tahu. Nama ibunya kita tidak tahu. Pada usia remaja dia ngapain aja. Kita nggak tahu. Siapa tahu dia sering tidur di babi. Mana kita tahu. Juma. Tolong jaga cakapmu ya. Ya, saya bertanya salah nggak? Saya kan bertanya. Enggak, gini aja bos, gini aja. Apa? Lu punya agama, saya punya agama, urus agama masing-masing. Ya udah, kenapa lu membahas agama orang? Ya harus. Lebih bagus gini. Wajib. Juma. Kita hidup ini memperbaiki diri. Itu aja sekarang. Terus? Gak usah lu urus agama orang, gak usah menghina agama orang. Saya tidak pernah menghina agama lu ya. Kamu. Saya dengar lu menghina agama saya. Kamu samamu, agama itu gak ada Gurunda menghina. Gurunda di sini ngasih kebenaran, bukan menghina. Agama itu apa artinya? Kalian yang menghina itu. Enggak, saya tanya dulu samamu, agama itu apa? Agama tidak kacau. Agama itu apa artinya? Kalau lu agama tidak kacau. Lu aja goblok.
agama aja nggak tahu lu artinya apa. Bagaimana kau mau memperbaiki saya? Gimana kau memperbaiki saya? Sementara caramu begitu. Gue tanya lu sama lu ya. Saya tidak percaya. Mampus. Hilang. Ini Gurunda, biasa emang kalau Kristen itu punya definisi sendiri sama kata-kata bahasa Indonesia. Misalnya hidup kekal. Nah, hidup kekal itu artinya mati dulu 3 hari baru hidup lagi, hidup kekal itu namanya. Aneh-aneh dia. Selamat artinya diusir sama Yesus dan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Tuhan jadi mayat dulu baru keluar dari kubur. Juga ya. Kawin itu artinya bersatu gitu. Waduh, mantep banget lah. Kok pada emosi yang naik ya? Kenapa pada emosi nih malam? Nggak tahu nih, Akhi Arif, kureng. Suaranya balik. Aman, berat aman. Teman-teman, ini akun baru Akang ya. Mohon di follow yang belum follow ya. Sama. So cantik suara lu, Kang. Salam doa Kristus. Panas Oten. Salam doa Kristus. Kristus palsu dan Kristus asli. Ayo. Ya itulah yang saya tanya. Kristus asli itu anak manusia. Kan jelas itu. Yang datang kepada Paulus, Kristus yang bukan manusia, berarti roh. Pertanyaan saya berdasarkan 2 Korintus 3:17, di situ bukan kata theos yang muncul. Yang muncul di situ adalah kata kurios. Berarti Tuhan yang datang kepada Paulus itu adalah roh. Pertanyaan saya, itu sudah pasti bukan anak Maria dong. Sudah pasti bukan anak Maria. Nah, yang kalian sembah itu roh. Pertanyaan saya, apakah sehakikat dengan iblis yang juga adalah roh? Itu loh pertanyaan saya. Tapi jangan emosi dong, jawab aja. Enggak Bang Suma, kami menyembah roh. Tapi iblis itu bukan roh, iblis itu adalah busa sabun. Buktikan aja, kan gitu sederhana. Kalau Tuhannya umat Islam kan jelas, laisa kamitslihi syai'. Tuhannya umat Islam itu tidak serupa dengan roh. Tuhannya umat Islam tidak serupa dengan apapun. Sama di dalam 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Nah, Tuhanmu serupa dengan setan, yaitu roh. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang disembah oleh Kristen ini sehakikat dengan iblis? Tinggal jujur. Jujur, jangan panik, jangan emosi. Kalau tidak terima itu, sampaikan. Nggak enak loh Bang Suma ngomong kayak gitu, tapi faktanya memang gitu. Tolong dong, gimana ceritanya ini? Ya kita diskusikan sama-sama. Karena faktanya kalian menyembah roh. Gak bisa kalian lari. Kalau Anda membawa perkataan Yesus di dalam Yohanes 4 nomor 24, Anda salah mengartikan itu. Yohanes 4 nomor 22, Anda salah artikan. Di situ original teksnya apa? Pneuma hotheos. Apa artinya pneuma hotheos? Roh Tuhan. Bukan Tuhan itu adalah roh. Anda sendiri memelintir dalil dalam Bible kalian sendiri. Yunaninya pneuma hotheos. Apa artinya pneuma? Roh. Hotheos Tuhan. Roh Tuhan. Bukan Tuhan adalah roh. Itulah kalian. Hebat. Kalian pelintir Bible Anda sendiri. Bible kalian sendiri. Nah sekarang, kalau dikatakan Tuhan kalian itu roh, bukan pengakuan Yesus. Yesus hanya mengatakan roh Tuhan. Maka sembahlah Tuhan dalam roh. Apa maksudnya sembahlah Tuhan dalam roh? Sembahlah Tuhan dalam khusyuk. Jangan seperti orang Yahudi. Mereka berbicara tentang Tuhan, tapi mereka tidak menyembah sesuai dengan apa yang diperintahkan, yaitu dengan khusyuk. Apa itu sungguh-sungguh? Khusyuk itu sungguh-sungguh. Maka Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang dikatakan oleh Paulus bahwa kalian itu penyembah roh memang betul. Beda dengan pengungkapan Yesus dalam Yohanes 4 itu. Tuhan, roh Tuhan. Roh Tuhan. Bukan Tuhan itu adalah roh.
Itu terpelintir oleh Lembaga Bible Indonesia. Sedangkan Paulus berkata dalam 2 Korintus 3:17, sebab kurios adalah pneuma, dan di mana ada pneuma, di situ ada kebebasan. Nah, sekarang untuk mendeteksi siapa roh yang datang kepada Paulus ini, yang disembah oleh Kristen ini, pertanyaannya sederhana. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi membebaskan manusia melakukan apa saja? Tidak. Sedangkan pneuma yang datang kepada Paulus itu adalah membebaskan Kristen dari kuk penghambaan. Pernahkah Tuhan berkata di dalam kitabnya Yahudi, wahai Bani Israel, kalian telah bebas dari menyembahku, hiduplah sesuka kalian, selera kalian, hiduplah. Ada Tuhannya Yahudi pernah berfirman seperti itu? Tidak. Justru dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Peganglah apa yang kuperintahkan kepadamu. Ajarlah anak-anakmu, cucu-cucumu. Pada saat dia baring, pada saat dia berdiri, pada saat dia duduk, pada saat dia berjalan. Ukirkan semua firmanku di pintu-pintu rumahmu, gerbang-gerbangmu, siang dan malam. Jangan kau melupakan aku. Itu Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tidak memerdekakan orang Yahudi dari hukum-hukumnya. Siapa yang menginginkan manusia bebas, tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Siapa? Siapa yang mengajarkan agar manusia tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Siapa yang mengajarkan itu? Paulus. Nah, Paulus dapat ilmu dari mana? Dari si Bilisis. Ah, tuh. Itu faktanya. Karena hanya iblis yang menginginkan manusia tidak menyembah kepada Tuhan. Begitu Cak Ayu. Jangan pada emosi dong. Dalil. Paulus mengajarkan kalian bebas. Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan sifat-sifat Kristus. Kristus yang mana dulu? Kalau Kristus anak Maria, Anda baca Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Seluruh yang diperintahkan Bapa kepadaku, aku lakukan. Itu Yesus. Sedangkan Kristen diajari untuk memiliki sifat-sifat Kristus. Nah, Kristus mana? Kristus mana yang mengajarkan untuk bebas dari kuk penghambaan kepada Tuhan? Kristus yang mana tuh? Palsu. Kristus palsu. Berarti yang datang kepada Paulus ketika dikatakan dalam Galatia 4 nomor 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris Tuhan. Hebat kali. Tuhan punya ahli waris. Begitu Tuhan mati, ada yang mewarisi. Dompala. Kamu bukan lagi hamba, tapi kau adalah anak. Anak siapa? Hah? Anak siapa? Sedangkan Yesus itu adalah hamba. Yesus anak Maria itu adalah hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Parah kali. Sedangkan Kristen ini bukan lagi hamba, tapi anak. Anaknya siapa kalian ini? Woi! Anaknya siapa? Hah? Kalau kalian itu anak-anak Tuhan, baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Itu baru disebut anak Tuhan. Siapa mereka? Mereka yang dengan setia mendengarkan didikan Tuhan, melaksanakan apa yang